Benarkah sering teringat seseorang dan sulit melupakannya adalah tanda dia mencintaimu? Topik ini menarik untuk dibahas karena jawabannya cukup beragam dan akan membuatmu terkejut. Dan di video ini, saya akan mencoba menjelaskannya berdasarkan teori dan beberapa sudut pandang. Penasaran dengan jawabannya? Oke, mari kita bahas dengan teori pertama. 1. Penjelasan psikologi. Ketika kita merasa aman, dicintai, dan diterima oleh seseorang, otak kita merekam pengalaman itu sebagai sesuatu yang berarti dan layak untuk dipertahankan. Maka ketika hubungan itu berakhir atau menjauh, otak dan hati kita tetap mencari kenyamanan yang sama dari sosok yang pernah memberikannya. Sulitnya melupakan juga diperkuat oleh memori emosional. Otak manusia bekerja dengan cara yang sangat selektif dalam menyimpan ingatan. Dan memori yang mengandung muatan emosional tinggi cenderung bertahan lebih lama, bahkan ketika logika menyadari bahwa hubungan tersebut sudah berakhir atau tidak sehat. Emosi kita tetap tersimpan di bagian otak yang lebih dalam dan tak mudah dihapus begitu saja. Itulah sebabnya seseorang bisa tetap membayangkan kenangan lama, teringat ucapan-ucapan sederhana, bahkan merasa kehilangan meskipun telah lama berpisah. Tak jarang pula, kita tidak benar-benar terikat pada sosok orangnya, melainkan pada sensasi atau harapan yang kita bangun bersama orang tersebut. Misalnya, kita merasa bahagia saat bersamanya, kita merasa dihargai, atau merasa akhirnya ada yang mengerti. Kenangan-kenangan seperti ini menciptakan semacam candu emosional yang membuat kita secara tidak sadar membandingkan semua hubungan baru dengan satu sosok yang dulu. Bahkan bisa jadi, kita sebenarnya terjebak dalam bayangan tentang versi ideal dari orang tersebut, bukan kenyataan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, keterikatan emosional yang kuat juga bisa muncul karena unfinished business, yaitu hubungan yang berakhir tanpa penjelasan, luka yang tidak tersampaikan, atau perasaan yang belum tuntas diungkapkan. Ini bisa menciptakan lingkaran pikiran yang berulang-ulang, karena otak terus mencari penutupan atau closure yang belum pernah didapat. 2. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan spiritual, khususnya dalam ajaran Hindu, Buddha, serta tradisi metafisik lainnya, dikenal istilah hubungan karmik, sebuah hubungan yang terbentuk karena ikatan karma dari kehidupan sebelumnya. Karma, dalam pengertian ini, adalah hukum sebab akibat yang berlaku tidak hanya dalam satu kehidupan, tapi melintasi banyak kehidupan jiwa. Maka ketika kamu bertemu seseorang dan merasa sangat tertarik atau terikat tanpa alasan jelas, itu bisa jadi pertanda bahwa kamu dan dia memiliki cerita yang belum selesai dari masa lalu. Hubungan karmik seringkali terasa sangat intens. Bisa jadi hubungan itu membuatmu merasa sangat bahagia di satu sisi, namun juga sangat terluka atau lelah di sisi lain. Ada dinamika naik turun yang tidak biasa, dan meskipun kamu tahu bahwa hubungan itu menyakitkan, kamu merasa sangat sulit melepaskannya. Bahkan setelah berpisah, kamu terus memikirkan dia, merasa ada yang belum selesai, atau justru merasa seperti ada hutang perasaan yang masih menggantung. Ini terjadi karena secara spiritual, hubungan karmik bertujuan untuk menyelesaikan pelajaran tertentu yang belum tuntas. Bisa jadi kamu pernah menyakiti dia di kehidupan sebelumnya, dan kini kamu bertemu lagi untuk menebusnya. Atau sebaliknya, dia yang pernah meninggalkanmu tanpa penjelasan, dan di kehidupan ini, kamu diberi kesempatan untuk mengalami rasa ditinggalkan agar memahami pelajaran yang sama. Jiwa kita tertarik pada orang-orang yang bisa membantu kita menyelesaikan siklus karma, bahkan jika itu berarti melalui rasa sakit. Sulitnya melupakan seseorang dalam hubungan karmi, seringkali bukan karena cinta yang romantis semata, melainkan karena energi pelajaran itu belum selesai dipelajari. Namun, hubungan karmik bukanlah takdir yang harus dipertahankan. Justru, banyak guru spiritual mengajarkan bahwa hubungan ini hadir untuk membantu kita melepaskan pola lama, menyembuhkan luka, dan akhirnya berkembang menjadi pribadi yang lebih sadar dan penuh kasih. Jadi, jika kamu merasa seseorang sangat sulit dilupakan dan hubungan kalian terasa seperti siklus yang terus berulang, lalu terpisah, itu bisa jadi adalah hubungan karmik. Bukan karena kamu harus bersamanya, tetapi karena dia adalah alat semesta untuk membantumu tumbuh dan menemukan versi terbaik dalam dirimu. Ketika kamu bisa menerima itu, maka ikatan karmik perlahan bisa dilepaskan, dan kamu bisa melangkah maju dengan hati yang jauh lebih utuh. 3. Penjelasan spiritual.
Dalam kepercayaan spiritual, terutama dalam konsep perjalanan jiwa, twin flame adalah istilah yang menggambarkan hubungan antar dua jiwa yang berasal dari satu sumber energi yang sama, lalu terpisah, dan kemudian bertemu kembali dalam kehidupan fisik. Twin flame diyakini sebagai belahan jiwa sejati yang mencerminkan bayangan terdalam diri kita, termasuk luka, ketakutan, dan potensi tertinggi. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang diyakini sebagai twin flame, hubungan tersebut biasanya sangat intens. Ada rasa seperti sudah saling mengenal sejak lama, meskipun baru bertemu. Koneksi ini sering digambarkan sebagai terhubung tanpa kata, seolah-olah bisa memahami satu sama lain hanya dengan tatapan atau kehadiran. Perasaan yang muncul sangat dalam, bahkan hingga ke tingkat spiritual. Namun, justru karena koneksi ini begitu kuat, hubungan twin flame seringkali dipenuhi dengan tantangan, tarik ulur emosional, konflik batin, dan dinamika yang kompleks. Salah satu ciri khas dari hubungan twin flame adalah runner and chaser dynamic, yaitu pola di mana satu pihak cenderung menarik diri atau lari karena ketakutan akan intensitas hubungan, sementara pihak lain berusaha mengejar dan mempertahankan koneksi tersebut. Pola ini bisa berulang hingga masing-masing pihak menjalani proses pertumbuhan dan penyembuhan diri yang cukup dalam. Hal inilah yang membuat hubungan twin flame terasa melelahkan namun sangat sulit untuk dilepaskan. Jika kamu terus merasa terhubung secara batin dengan seseorang, meski secara logika hubungan itu sudah tidak ada, atau jika kamu merasakan getaran emosional atau batin yang muncul tiba-tiba saat memikirkan atau mendengar tentang dia, banyak kepercayaan spiritual yang melihat ini sebagai pertanda twin flame. Ada yang menyebutnya sebagai hubungan energi jiwa yang masih aktif, meski secara fisik sudah tidak lagi bersama. Namun, penting dipahami bahwa tujuan utama dari pertemuan twin flame bukanlah untuk bersama secara duniawi, melainkan untuk menciptakan pertumbuhan jiwa yang sangat dalam. Pertemuan ini sering menjadi cermin yang paling jujur terhadap siapa diri kita sebenarnya, dan itu bisa sangat menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Sulitnya melupakan seseorang dalam konteks ini bukan hanya karena cinta, tapi karena ada koneksi yang menyentuh tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa kita merasa dia adalah bagian dari rumah, dan meski tubuh bisa menjauh, getaran itu tetap terasa. Meski begitu, banyak ajaran spiritual yang menekankan, ketika kamu benar-benar menyatu dengan dirimu sendiri, twin flame-mu akan ikut tersentuh oleh transformasi itu. Dan jika memang ditakdirkan bersatu, pertemuan itu akan datang pada waktu yang paling tepat, bukan ketika kamu mengejarnya, tetapi ketika kamu telah menyatu dalam kedamaian dirimu sendiri. 4. Menurut teori intuisi jiwa, terkadang seseorang terasa begitu sulit dilupakan bukan karena alasan logis apapun, melainkan karena jiwa kita menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Ini sering disebut sebagai intuisi jiwa, sebuah bisikan halus dari dalam diri kita yang membuat kita merasa seolah-olah ada koneksi yang lebih dalam, lebih besar, dan belum selesai dengan seseorang. Ini bukan sekedar kenangan, bukan pula obsesi, melainkan rasa yang menetap dalam hati, bahkan setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan. Intuisi semacam ini muncul dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan. Kamu merasa dia akan kembali, kamu merasa kalian belum selesai, atau kamu terus mendapat tanda-tanda yang membuatnya hadir di pikiranmu, padahal kamu sedang tidak ingin mengingatnya. Dalam tradisi spiritual dan metafisika, ini bisa terjadi karena adanya energi batin yang masih terhubung. Jiwa kita, yang lebih bijak daripada pikiran sadar kita, bisa mengenali hubungan yang belum tuntas, baik itu untuk diselesaikan, dipahami, atau dilepaskan dengan sepenuh hati. Menariknya, intuisi ini sering datang dalam bentuk mimpi berulang, sinkronisitas, atau rasa gelisah yang muncul tiba-tiba saat kamu mencoba melupakannya. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai panggilan jiwa, bahwa kamu sedang diajak menyelami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hubungan manusia biasa. Bisa jadi ini petunjuk untuk belajar melepaskan dengan ikhlas, atau sebaliknya, sebagai sinyal bahwa masih ada pelajaran jiwa yang harus dijalani bersama. Namun, penting untuk membedakan antara intuisi sejati dan keinginan ego. Intuisi biasanya tenang dan lembut, tidak terburu-buru atau membuat kita merasa tergantung. Sementara keinginan ego seringkali datang dengan rasa takut kehilangan, cemas, atau terlalu berharap. Maka jika kamu merasa ada sesuatu dengan seseorang, cobalah duduk dalam diam, dengarkan hatimu,
dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini suara cinta yang tulus dari dalam atau hanya ketakutan untuk ditinggalkan? Terkadang, seseorang sulit dilupakan bukan karena dia jodoh atau harus kembali, melainkan karena jiwamu sedang belajar memahami arti koneksi, keikhlasan, dan penerimaan. Dan melalui perjalanan batin itulah, kamu akan tahu apakah dia memang bagian dari takdirmu atau hanya bagian dari proses untuk menemukan takdirmu yang sesungguhnya.